Baik, setelah akar tunjang, maka kita ke akar pelekat atau radix adeglan. Nah, akar pelekat itu dimiliki oleh tumbuhan yang secara alamiah di bawah naungan vegetasi hutan yang berkompetisi untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, jadi ada kompetisi untuk mendapatkan sinar matahari. Kenapa kok begitu? Karena hidupnya tanaman yang mempunyai akar pelekat tadi itu di bawah naungan vegetasi hutan. Contohnya apa? Contohnya adalah tanaman sirih. Jadi akar pelekat pada tanaman sirih atau piper beetle. Nah, ini contohnya bisa diamati ya. Nih, di sini. Oke, kemudian ada akar udara atau akar gantung atau nama lainnya adalah Radix aureus. Nah, akar gantung atau akar udara ini dimiliki oleh tumbuhan jenis epifit yang fungsinya adalah untuk bernafas dan menyimpan air di dalam yang didapat dari uap air di udara. Contohnya yang paling jelas adalah akar tanaman anggrek. Epidermis akarnya berkembang menjadi lapisan velum untuk bernafas dan menyimpan air dari udara sekitarnya. Begitu juga pada pohon Ficus benjamina atau beringin, ketika masih muda itu fungsinya akar udara, tetapi jika setelah mencapai tanah maka sudah berubah fungsi menjadi akar, bahkan akhirnya menjadi bagian pelindung batang utamanya. Selanjutnya, nah ini contoh akar gantung pada anggrek ya, atau akar udara pada anggrek. Oke, kemudian ini pada Ficus benjamina tadi atau tumbuhan beringin ya, ini akar udaranya, tapi kalau sudah mencapai tanah ya berubah menjadi fungsinya sudah berubah fungsi. Oke, kemudian selanjutnya adalah akar penggerek. Akar penggerek atau penghisap atau haustoria. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan parasit ya. Fungsinya adalah menghisap air dan hara dari xilem serta bahan organik dari phloem, batang inang. Contohnya ya pada benalu atau tali putri. Kemudian gambarnya adalah seperti ini nih, contoh benalunya. Ini benalu, kemudian di sini ini ada, nah ini ada akar penggereknya. Kemudian selanjutnya adalah akar nafas atau pneumatophora. Ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Jadi akar lateralnya memunculkan semacam organ untuk pernafasan di atas tanah lumpur. Kulit akarnya memiliki liang atau celah, jadi agar bisa bernafas tadi. Contohnya adalah pada akar napas pada tumbuhan bogem atau kayu api. Nah ini ya akar napas ya. Oke. Kemudian ada akar lutut. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Akar lateralnya memiliki pembelokan dorsoventral. Bagian yang muncul di atas tanah lumpur berfungsi untuk pernapasan akar. Contohnya adalah akar lutut pada pohon tancang. Nih, ini akar lutut. Oke, kemudian akar pembelit atau Cirrus radicalis. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang memanjat adaptasi dalam kompetisi untuk mendapatkan cahaya. Jadi dia memanjat sebagai mekanisme adaptasi untuk mendapatkan cahaya. Fungsinya dari akar pembelit ini adalah untuk memeluk batang inang. Contohnya adalah pada akar pembelit vanili. Ini pada vanili ya. Nah ini akar pembelitnya ini fungsinya adalah untuk memeluk batang.
batang inang. Oke, selanjutnya adalah umbi akar atau tuber rhizogenum. Merupakan akar yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan berupa amilum yang terletak di sel-sel jaringan parenkim. Bentuk akarnya menggembung tanpa buku dan ruas serta kuncup. Contohnya umbi akar ya atau singkong, Manihot utilissima. Selanjutnya adalah duri akar atau Spina rhizogenum. Nah, seperti namanya, jadi duri akar merupakan duri yang berasal dari akar. Jadi durinya itu dari akar. Contohnya adalah duri akar pada tumbuhan gembili dan gembolo. Gembili atau Dioscorea oculata dan gembolo atau Dioscorea bulbifera. Nah, ini contohnya. Jika Anda perhatikan, jadi akan ada duri-duri di sini. Yang ini asalnya dari akar, maka disebut duri akar. Oke, baik. Baik, demikian tadi materi akar. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi batang. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.